Bila ada yang sakit, jangan semua. Yang membuat, yang masalah berat, jalan keluar, tolong. Kasih sama-sama kebenaran, istri jangan yang berhati-hati, kalau dari Menteri ngomongnya
Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kita boleh berkumpul pagi hari ini. Kita boleh kasih salam kanan kiri depan belakang. Kita bilang selamat hari Minggu. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya, dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat lagu pujian ini. Kudus-kuduslah Tuhan. Berhias
Kudus, kudus,
sekali lagi. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan, walaupun di luar sedang hujan Tuhan, kami bersyukur Tuhan kami boleh tiba di rumah-Mu ini ya Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang masih dalam perjalanan, mungkin mereka terjebak hujan, dan kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi dalam perjalanan ya Bapa. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat duduk. Shalom, selamat pagi semua. Tuhan memberkati kita yang hari ini. Saudara kita yang hadir pada pagi ini, saudara percaya Allah ada di tengah-tengah kita. Dan kita kemudian kita akan bersama-sama
Tuhan
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan udah pimpin kami ya Tuhan dari malam sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji-muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kepada kita semua Tuhan. Berkati rumah tangganya Tuhan. Berkati anak, mantu, cucunya Tuhan. Diberi kesehatan dan kekuatan Tuhan. Diberkati pelayan-pelayannya tambah hari tambah lebih heran lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya doa-doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Amin. duduk. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Ya, musim hujannya. Tapi roh kita hanya selalu menyala. Puji nama Tuhan. Baik ya, mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam surat Efesus 1 ayat 4. Efesus pasal 1 ayat 4. Ya, sudah. Ya. Sama-sama ya, kita ucapkan ayat ini 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Sekali lagi, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, ayat yang identik dengan ini kita akan baca dalam kitab Nabi Yeremia pasal 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5 ya, yang hampir sama ya. 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sekali lagi ya, kita baca ya. Yeremia 1 ayat 5, 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, kalau kita membaca, mengamati ayat ini ya, Efesus 1 ayat 4, Yeremia 1 ayat 5, luar biasa kita ini anak-anak Tuhan. Amin. Dan saya yakin tidak ada anak-anak Tuhan yang susah. Ya. Karena apa? Karena dahsyat. Di Yesaya pasal Yesaya 43 ayat 4, Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, Yesaya 43 ayat 4. Yesaya ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantimu. Jadi kita ini berharga. Oh, saudara, berharga loh.
Apa yang berharga dalam hidup saudara apa? Hah? Handphone. Dilus-lus. Handphonenya dibawa kemana tuh? Sampai anak ngiri loh. Mama lebih sayang sama handphone daripada anak. Ya, saudara. Jadi kita ini berharga di mata Tuhan. Ya. Tapi kenapa banyak anak-anak Tuhan yang menderita, yang susah? Ini salah siapa ini? Apa firman Tuhan ini tidak benar? Saya yakin ya. 1 Korintus 1:16. 1 Korintus 1:16. Di situ Rasul Paulus mengatakan 1 Korintus ya. Kan itu ya. Ya. 1 ya. Bukan ya. Jadi Paulus mengatakan bahwa dia mempunyai keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. Ya. Rasul Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh. Ayatnya bukan ini ya. Sudah ada ayat yang mengatakan itu, coba. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat ya akan firman Tuhan. Ya. Berarti firman Tuhan tadi yang kita baca itu, saudara mengaminkan enggak? Mengaminkan? Amin. Ya, bahwa sebelum Allah menjadikan dunia ini, Dia sudah mengenal kita. Ya, Allah sudah mengenal kita. Ya. Jadi ada 3 fase, ya, 3 fase. Ya, Allah berurusan dengan kita itu ada 3 fase. Ya, fase pertama yaitu pada waktu dunia belum dibentuk. Ya. Dunia belum dibentuk loh saudara. Ya. Pikiran kita bisa nangkep nggak tuh? Dunia belum dibentuk, belum ada, kok Allah udah memiliki kita. Nah, itu pikiran kita manusia nggak nyampe ke situ, ya, tidak nyampe, karena pikiran kita, otak kita kecil, nggak nyampe. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi jangan samakan pikiran Allah sama pikiran kita, jangan samain, ya. Kalau pikiran mana bisa, mana mungkin, ya. Kita menyamakan Allah dengan manusia. Allah itu maha kuasa. Amin, saudara. Allah itu maha kuasa. Sebelum kita bicara, Dia udah tahu apa yang kita omongin. Sebelum kita pikir, Dia udah tahu. Nah, itu namanya Allah. Ya, saudara. Jadi Allah itu merancangkan kita itu bukan untuk menderita sebetulnya, ya. Allah menjadikan kita manusia bukan untuk apa? Menderita, tidak. Ya, tidak. Allah membentuk kita manusia supaya kita ini berharga di mata Tuhan. Dan dikatakan tadi di mana? Di Yeremia 1:5 ya, saudara, bahwa kita ini adalah nabi. Apa nabi? Nabi itu apa kerjanya nabi? Menyampaikan pesan Tuhan. Nah, saudara, adakah kita menyampaikan pesan Tuhan kepada sesama? Kalau kita ketemu orang, ya, adakah kita menyampaikan firman Tuhan? Maka kita berharga apa? Karena Dia ingin kita seperti Yesus. Amin, saudara? Ya. Tuhan ingin. Kalau Tuhan Yesus semasa hidupnya di dunia ini bagaimana? Semasa hidup Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, apa yang Dia lakukan? Menyampaikan kabar keselamatan. Ya, benar? 1 Yohanes 2 ayat 6. Surat 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa
mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Amin. Seberada dalam Yesus, amin, amin. Kalau kita mengatakan amin, berarti kita itu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Waktu hidup di dunia ini bagaimana Tuhan Yesus? Suka ngerumpi, ngomongin orang? Nah, tidak, ya. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah menyampaikan kabar keselamatan, ya, supaya manusia semua diselamatkan. Jadi Yesaya 43 ayat 4 mengatakan, karena engkau berharga di mataku. Berharganya di mana? Yaitu kita harus menyampaikan kabar keselamatan, seperti Tuhan Yesus melakukan pada waktu dia hidup di muka bumi. Amin. Amin, Pak Buran. Jadi kalau di pasar, apa yang Pak Buran lakukan? Suka nongkrong di pasar, ngantor di pasar. Saksikan Tuhan Yesus. Amin. Ya, karena kita sebenarnya nabi. Ya, nabi. Oh, kalau perempuan nabiah. Nabiah. Laki-laki nabi. Ya. Jadi kita ini berharga di mata Tuhan karena Tuhan menjadikan kita ini sebagai nabi. Amin. Tuhan mau semua manusia diselamatkan. Ya. Bagaimana keluarga saudara? Udah mengenal Tuhan? Nah, itu tugas kita. Ya. Ada istri ke gereja, suami tidur. Nah, itu tugas istri. Ya. Tugas istri. Ya, saudara. Jadi terbalik. Harusnya suami sebagai imam, kepala keluarga, ya, kepala keluarga. Tapi kenapa? Gereja-gereja banyak kan perempuan, ya, dari sini, dari mana-mana, banyak kan perempuan gereja. Karena laki-lakinya sombong. Ngapain ke gereja? Kali hujan-hujan begini. Emang gak ada kerjaan. Sombong. Tuhan membenci orang yang sombong. Ya, benar. Jadi laki-laki itu sebagai imam, ya, imam. Ya. Kayak saudara sekalian hujan gini pakai payung, ya. Ada pakai bawa payung tadi? Ada? Bawa payung. Gimana yang dipegang apa? Gagangnya apa? Hah? Gagang yang pegang, ya. Terus yang atapnya di atas, supaya saudara tidak kena hujan, ya. Yang dibalik, gagangnya di atas. Kita pegang ini, ya. Nampung air, ya. Ya. Istri itu sebagai gagangnya, ya, gagang. Suami sebagai pelindungnya, ya, pelindungnya. Ya, jadi yang terbalik, ya. Yang dibalik. Istrinya yang rajin di gereja, suaminya enggak. Itu kebalik itu. Nah, ya, jadi istri-istri yang punya suami enggak mau ke gereja, kasih tahu, Pak. Yang kebalik, Pak. Ya. Apa harus rajin. Ya, haleluya. Ya, kembali kepada firman Tuhan. Jadi kita ini dijadikan oleh Allah, ya, dan Tuhan mengenal hidup kita, ya. Sebelum, ya, papa mama kita pacaran, ya. Sebelum papa mama, saudara punya papa mama nggak? Apa ujuk-ujuk lahir gitu? Ada papa mama nggak? Ada dong. Ada yang masih komplit? Papa mamanya masih lengkap? Puji Tuhan kalau masih ada, ya, saudara. Jadi sebelum papa mama kita berpacaran, Tuhan sudah
menentukan. Buat ya? Catat ya? Jangan samain pakai pikiran kita. Kalau pikiran kita, wah, nyamain sama pikiran Tuhan samain kita. Nah, benar itu ya. Nah, sebelum papa mama kita pacaran, Tuhan sudah menentukan nanti kamu akan punya anak, namanya si ini, namanya si ini. Dahsyat, ya saudara. Lalu ketika ibu kita mengandung, Allah sudah menentukan, ya, sudah menentukan, ya, Allah sudah memberkati. Lalu pada waktu kita lahir, keluar dari rahim ibu, Tuhan juga sudah menentukan nantinya anak gedenya jadi pendeta, nanti anak gedenya jadi orang pinter. Nah, luar biasa ya. Dan nasihat kejadian kita itu saudara. Tapi kenapa hanya anak-anak Tuhan yang susah? Salah siapa? Jadi kalau kita melihat firman ini, nggak ada anak-anak Tuhan yang susah, betul, nggak ada. Ya. Masalahnya apa? Ada yang nggak senang dengan rencana Tuhan. Rancangan Tuhan sih bagus. Yeremia 29 ayat 11 coba. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan nggak ada. Gak gede jadi preman, bukan anak gede jadi begal, nggak ada. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Itu rancangan Tuhan. Tuhan merancang ya, manusia supaya masa depannya penuh dengan harapan. Tapi ada yang nggak senang dengan rancangan Tuhan, yaitu si iblis yang nggak senang. Tuhan merencanakan damai sejahtera. Iblis kebalikannya, dia merancangkan apa? Kekacauan, pertengkaran, keributan, ya, nah. Jadi Matius 10:36 bilang apa? Matius 10:36. Dan musuh orang ialah tetangganya. Ya. Tetangganya bukan? Seisi rumahnya. Coba, saudara sekalian, benar mana yang firman Tuhan? Benar. Iblis bekerja secara halus, ya. Trik-triknya halus nggak berasa, tapi sebenarnya itu menghancurkan anak sama orang tua beda pendapat. Ada? Beda prinsip ada? Banyak. Ya, mama bawel, mama kuno, ya, nggak senang, dinasihati nggak senang, sakit hati. Ya, lalu pergi cari kesenangan sendiri. Nah itu, ya, ini trik iblis menghancurkan keluarga. Anak nggak taat sama orang tua, ya, nggak mau tunduk sama orang tua. Saya bangga dengan orang tua dulu yang galak-galak, saudara. Dulu papa saya mendidik saya galak, saudara. Tapi akhirnya bagus, saudara. Ya, bagus akhirnya. Guru-guru sekolah, coba kalau mau hukum murid sekarang, dilaporin, ya, laporin ke polisi, anaknya dihukum, ngadu sama orang tua nyamperin. Wah. Dulu mas, guru kalau murid terlambat, murid bercanda di kelas, ditabok, di apa, nggak ada yang lapor, nggak ada. Jadi sekarang guru ya udah, naik kelas.
Ya mau bodoh kayak mau apa naik kayak ya, tapi nanti begitu lama kerjaan, wah nilainya 6 semua nilainya 6 semua. Nilai 6 itu adalah nilai hadiah. Nilai hadiah dari guru lah, kasihan. Orang tuanya udah bayar SPP, udah banting tulang, udah naikin dah. Kasih 6. Ya, naik dah, lulus dah. Ya. Tapi begitu dia kerja, lihat ijazahnya dia ya angkanya 6 semua. Nah, saudara. Ya, jadi itulah ya, iblis tidak senang, ya nggak senang dengan rancangan Tuhan. Ya, dia menghancurkannya bagaimana, saudara? Hancurkan iblis itu nggak rasa. Siasatnya seperti sutra, licin seperti minyak. Ya, kita nggak rasa bahwa iblis sudah bekerja supaya rumah tangga ini kacau, rumah tangga ini ribut terus, berantem terus. Nah, iblisnya tepok tangan, berhasil. Iblisnya berhasil. Nah, jadi anak-anak Tuhan harus memiliki apa? Ya, penundukan diri, ya, otoritas. Adik tunduk sama kakak tunduk sama kakaknya lagi, ya. Anak-anak tunduk sama orang tua, istri tunduk kepada suami tunduk kepada Kristus. Begitu urut-urutannya, saudara, ya. Jadi tunduk, ya. Karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan, ya. Surat Roma 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1. Coba ditayangkan. Tiap-tiap orang harus apa? Tunduk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya. Mungkin atasan saudara di kantor orangnya galak, tunduk. Ya, karena itu Allah yang menentukan dia jadi pimpinan. Ya. Nah, di masyarakat, siapa pemerintah kita, RT, ya tunduk. Ya, nggak boleh ngelawan. Ya, tunduk. Ya, kalau di gereja siapa pemerintahnya? Pendeta. Harus tunduk. Jangan ngelawan. Amin, benar? Ya. Seperti Tuhan Yesus Kristus tunduk kepada Bapa di surga. Bapa di surga katakan kamu harus mati, tanggung dosa manusia. Nurut Tuhan Yesus. Ya. Oh Tuhan, yang aja manusia yang berdosa saya disalib Tuhan. Oh enggak Tuhan, enggak mau. Berlari Yesus lari. Tidak. Tuhan Yesus, ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Ya, kehendak-Mu yang jadi. Kehendak Bapa apa? Kamu harus tanggung dosa manusia. Mati di kayu salib. Ya. Tuhan Yesus tidak mempertahankan dirinya anak Allah, masa turun ke dunia. Gengsi dong, ya. Saudara gimana? Kalau gengsi saudara turun, malu nggak? Dulu naik mobil, sekarang naik motor. Ya, udah motor turun lagi naik sepeda. Udah naik sepeda turun lagi jalan kaki. Gimana? Malu? Malu pasti ya. Lu jalan kaki lu. Mobil udah dilipat ya, masuk kantong. Ya saudara, gengsi. Orang nggak mau turun, maunya naik. Memang benar. Ya. Ulangan 28 ayat 13. Memang Tuhan maunya begitu. Ya. Tuhan mengenai kita naik. Tapi iblis kita turun. Tuhan akan mengangkat
engkau menjadi apa? Kepala. Dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu hari ini, kau lakukan dengan mau naik? Jabatan mau naik? Pendapatannya mau naik? Apa yang dilakukan? Dengar firman Tuhan dan lakukan dengan setia. Tapi iblis nggak senang. Anak Tuhan melakukan firman Tuhan nggak senang ya. Kalau memuji Tuhan biarin ya, tepin aja, tepuk tangan dulu, ya. Tapi waktu dengar firman Tuhan, iblis sayup-sayup. Manggutnya bukan amin, tapi ngantuk. Di sini nggak ada ya. Ngantuk, obatnya tidur. Obat ngantuk tidur, obat lapar makan. Ya, haleluya ya, saudara Yesus. Jadi sekalian Tuhan merancangkan kita, rancangannya damai sejahtera. Hari depan yang penuh harapan. Tuhan katakan, kamu tidak akan turun, tapi naik. Kamu tidak akan menjadi ekor, tetapi kepala. Nah, enak ya, benar. Tapi ada yang nggak suka, ada yang siapa? Iblis. Iblis maunya kita nyungsep terus. Ya, iblis maunya kita nih, ya sudah ke gereja lah. Nggak usah. Yang di gereja itu orang yang susah. Kamu kan banyak duit, nggak usah doa, nggak usah banget. Duit masih banyak, beras masih banyak, telur minyak masih banyak, ngapain doa? Nah, iblis ya berusaha menghalangi kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Ya, caranya dirusak. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, curi, apa yang dicuri iblis? Pasti dia mencuri yang berharga ya. Ada pencuri yang bawa penggilesan, telenam diambil, kompor gas diambil, enggak ada. Pencuri ngambil yang kecil tapi berharga. Ya, emas, uang, nah, itu diambil oleh pencuri. Nggak mau dia gotong-gotong lemari, bawa kulkas, nggak mau. Pencuri mengambil yang berharga. Apa yang berharga dalam hidup saudara? Iman kita itu dicuri oleh iblis supaya kita nggak percaya, mustahil, bohong, ya. Kerjaan iblis ya saudara. Jadi tadi dikatakan ya saudara bahwa apa? Tuhan merancangkan kita hari depan yang penuh harap. Nah, iblis akan mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, dari Kristus banyak ya anak rumah tangga muda yang berakhir dengan cerai. Kok bisa? Padahal diberkati ya, gereja disaksikan oleh jemaat, disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh Tuhan. Ya, biarpun Tuhan nggak kelihatan ya, tapi Tuhan hadir. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Ya, Matius 18 ayat 20. Ya, pagi ini ada Tuhan kan di sini? Ada Tuhan. Ya saudara, gereja kecil ada Tuhan, gereja besar ada Tuhan. Ya, di mana-mana Tuhan hadir. Di rumah saudara ada Tuhan nggak? Ada. Karena Matius 18 ayat 20 bilang apa?
Coba ditayangkan Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Ya. Jadi Tuhan hadir bukan cuma di gereja saja. Di rumah saudara juga Tuhan hadir. Di mana Tuhan hadir? Lalu kalau sendiri gimana? Ya. Yang belum punya pacar, yang belum punya suami, punya istri sendiri, Tuhan hadir nggak? Hadir, ya. Hadir juga, hadir, haleluya. Kalau sendiri mah Tuhan nggak hadir. Nah, coba di Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Jadi kalau kita sendiri yang berdoa, hadir nggak Tuhan? Hadir. Ya. Harus dengan iman. Dengan iman, percaya. Begitu kita lipat tangan, tutup mata, Tuhan hadir. Amin. Ya. Kalau kita datang rame-rame begini, Tuhan hadir, nah, tapi tanpa iman. Gimana? Nggak ada iman. Ya? Gimana? Hadir nggak Tuhan? Nggak berkenan. Ya, saudara? Di mana? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran kenapa? Iman Kristus. Jadi kalau kita datang pada Tuhan, tidak mendengar dengan baik, nggak terjadi iman. Begitu pulang rumah, apa tadi korbannya ya? Apa ya? Lupa gua. Lupa. Timbul iman nggak? Enggak. Tidak timbul iman. Iman timbul karena kita mendengar firman. Amin, saudara? Ya. Jadi kalau kita ramai-ramai ke gereja datang, tapi nggak ada iman, ya, nggak percaya, pendeta apa? Ya. Pulang udah kosong. Betul kan? Jadi kita datang, siapapun yang khotbah harus dengar baik-baik supaya timbul iman. Timbul iman. Ya, benar. Karena pada waktu kita dengar firman Tuhan, timbul iman, itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, Efesus 1 ayat 13. Surat Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia, dalam Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman itu, kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, dalam Yesus, kamu juga, ketika kamu percaya, diraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Amin. Ya. Jadi orang mendengar macam-macam. Ya, telinga satu dengar khotbah, telinga satu ya dengar yang lain. Bisa nonton TV sambil baca Alkitab. Nah, telinga yang satu dengar TV, telinga satu baca. Harus fokus ya. Kalau mau baca kita, mau nonton TV, ya jangan telinga yang satu dengar sini, telinga satu dengar ini. Nah, ini nggak akan terjadi iman. Nah, di dalam Dia, dalam Yesus, kamu juga setelah kamu mendengar firman kebenaran itu Injil keselamatanmu, di dalam Dia ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Luar biasa, dimeteraikan, meterai. Ya, meterai sekarang harga berapa meterai? 10.000. Ya, kalau kita transaksi jual beli maka dibubuhi meterai. Ya, artinya apa? Sah. Ya, sah. Ya. Nah, demikian juga ya kita ini akan menjadi sah kalau kita ada meterai Roh Kudus. Ya, benar?
ada meterai Roh Kudus, cap Roh Kudus. Nanti pada waktu kita mau putus napas, mau mati, kalau kita belum ada cap, belum ada meterai Roh Kudus, iblis bisa ngambil. Ini punyaku, belum ada meterainya kan, punya Tuhan Yesus, belum ada meterai, ini punya saya. Nah, bawa kemana? Neraka. Tapi kalau udah stempel Roh Kudus, iblis mau ngambil, wah nggak berani dia, wah rasanya ditabuk sama Yesus nih, ya. Karena ini punya Yesus, ada capnya, amin. Kalau saudara beli kulkas, itu diakui sama tetangga, diakui, kulkas saya nih, mereknya sama nih, ini sama. Yang ngaku ini, gua beli ini di Ciledug, nih ada suratnya, ada meterainya. Nah, tetangga gak bisa ngakuin ya, udah. Haleluya. Jadi pada waktu kita dengar firman Tuhan, ya, dengan baik supaya timbul iman. Nah, iman itu timbul karena apa? Roh Kudus, ya, benar? Haleluya. Ya, jadi tadi kita berharga di mata Tuhan. Amin, benar? Bilang sebelahnya, ini berharga nih. Ya. Biar tua-tua begini berharga nih. Biar jelek-jelek ini berharga nih, amin. Berharga di mata Tuhan. Kenapa kita berharga? Sebab kita ini dijadikan Allah sebagai nabi. Mau jadi nabi? Mau nabi. Keren amat. Ya itu memang kita ini jadi nabi. Ya. Untuk menyampaikan kabar keselamatan. Pada siapa? Pada keluarga, ya, istri pada suami pada istri, sama anak, sama besan, ya, sama teman, tempat kerja. Saksikan. Amin, saudara? Ya, saksikan. Itu sebabnya kita berharga di mata Tuhan. Tapi ada yang nggak senang. Siapa itu? Iblis. Nggak senang. Dia selalu merusak. Rancangan Allah selalu dirusak oleh iblis. Ya. Nah, kita baca di Yesaya 30 ayat 15. Kitab Nabi Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggak. Nah ini ya, Tuhan bilang dengan tinggal diam, tinggal tenang, bertobat, kamu diselamatkan. Ya. Kamu percaya terletak kekuatanmu, tapi kamu nggak mau. Anak Tuhan nggak mau. Anak Tuhan pakai apa? Kekuatan sendiri. Ya. Katanya ibu nyanyi. Ya, kita ini semua iso ora, iso guru, iso. Ini pujian judulnya ngeyel. Ngeyel. Bisa nggak bisa mesti bisa. Bisa nggak bisa mesti bisa. Nah, itulah Tuhan mau, ya, supaya kita imannya ngeyel. Kayak siapa? Abraham, ya. Abraham itu imannya ngeyel dia. Meskipun aku sudah habis 100 tahun, aku percaya aku akan punya anak. Wih, nah, gimana ibu-ibu yang udah mau 90 tahun? Ngomong sama tetangga, aku bakal hamil loh. Dia ketawa sama tetangga, ya, ngigo, ya, ngaco. Tapi Abraham mempunyai keyakinan yang kokoh, yang kuat. Ya. Meskipun Abraham umurnya udah mau 100, ya, saya juga udah mau cepat ini. Udah 96 begini, wajahnya ini 96 ini. 69. 69, ya. Abraham udah mau 100.
Sarah udah 90, tapi imannya tidak goyah. Dia mempunyai keyakinan yang kuat. Saya akan menjadi bapak banyak bangsa. Kalau malam-malam dia lihat ke langit banyak bintang, keturunanku akan seperti bintang di langit. Kalau dia jalan-jalan ke pantai, keturunanku akan seperti pasir banyaknya. Itu namanya imannya ngeyel. Ya. Tapi terbukti nggak? Terbukti. Ya, malaikat Tuhan datang. Ya, Sarah, tahun depan kamu akan gendong anak. Ketawa Sarahnya. Yang benar, jangan bercanda nih malaikat. Ya. Kamu nggak percaya? Ya, malaikat nggak bercanda, ya. Malaikat nggak iseng-iseng, ya, nggak bercanda. Malaikat ngomong benar, tahun depan Sarah Halim apa hamil? Lalu ya 9 bulan kemudian melahirkan anak, diberi nama Ishak. Ya, dari Ishak terus Yakub terus, ya, Raja Daud terus, lahirlah Yesus. Haleluya. Ya, saudara Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tahu ya bahwa rancangan Tuhan dan rancangan damai dan sejahtera. Dan keadaan kita itu luar biasa sebetulnya saudara. Cuman saya, banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau taat. Ya, Tuhan katakan Matius 11 ayat 28, marilah padaku, kamu yang lebih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah punggung yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, Tuhan memanggil kita. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang letih, yang lesu, bukan badannya. Ya, bukan badannya. Kalau kita letih lesu badannya, tidur bangun sehat lagi. Tapi yang letih lesu apanya? Hatinya. Aduh, capek, ya. Mati nggak mau, ya. Hidup segan. Hidup segan, mati tak mau. Gimana nih? Ya. Hidup males, ya. Mati takut masuk neraka. Haleluya, saudara-saudara, mau mati? Haleluya, ya. Nggak usah takut, ya kan? Mati cuma pindah alamat dari pondok pahat ke surga. Ya sudah. Begitu melek mata, surga nih. Bagus amat ya. Ya. Yang udah ke surga betah nggak sama? Ada yang balik lagi pondok pahat? Gue betah gue di surga. Nyanyi, semua pada nyanyi. Gue nggak bisa nyanyi. Makanya ini di dunia ini tempat latihan kita. Amin. Latihan kita ini kalau nyanyi jangan nyanyi mingkem. Nyanyi karena nanti kerjaan kita di sana nyanyi. Ya benar. Kalau kita udah ambil latihan di sana, wah senang. Ya lah, benar. Kalau nggak betah mau kemana? Mau minta turun ke bahar? Kemudian ditendang masuk neraka. Nah, udah ke nerakanya bertendang ke neraka. Ya. Jadi pujilah Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Iso orang iso mesti iso. Ya. Gua nggak bisa bangun pagi. Nah, puji Tuhan. Sudah hampir 3 minggu. GP Sermon saya sudah mengadakan doa pagi, ya, jam 5 pagi. Wah, dulu waktu awal-awal ibadah tahun 1990-an ya, itu jam 4 loh saudara, jam 4 pagi. Lalu udah gitu vakum sekarang tahun 2006 saya hidupin lagi, ya, saya aktifkan lagi jam 5 pagi. Ayo Bapak Ibu, ya, manfaatkan kesempatan ini. Kita mau lebih giat di dalam Tuhan.
tahun 2026 ini kita harus maju dalam Tuhan. Ya, kalau kita lihat keadaan dunia saat ini ya, untuk peperangan Israel dengan Iran, belum lagi didukung lagi oleh sekutu-sekutunya, ngeri saudara, ngeri ya. Prabowo bilang, wah kalau jadi perang dunia ketiga, Indonesia yang nggak ikut apa-apa kena dampaknya. Ya, itu partikel-partikelnya itu nuklir bisa menutup matahari, ya. Ya, bisa gelap, bisa gelap dengan asap itu, ya, mesiu asap nuklir, ya, dan juga air pada tercemar. Wah, mengerikan ya saudara. Ya, tapi bagi kita anak-anak Tuhan, ya, tidak perlu takut, ya. Tuhan akan angkat kita hidup. Tahu nggak ada, nggak ada. Mau hidup bergaul dengan Allah, seperti Henokh, seperti Musa, seperti Nuh, ya, seperti Elisa, ya saudara. Haleluya. Elia yang diangkat hidup ya. Elia diangkat alih hidup melalui kereta kuda yang berapi, ya. Kereta kuda yang berapi. Elia dijemput kereta kuda berapi ke surga. Haleluya. Oke, Tuhan memberkati firman-Nya pagi hari ini. Kita berdoa. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran firman. Tuhan merancangkan hari depan kami yang penuh harapan. Namun iblis berusaha menghancurkan rancangan-rancangan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan Tuhan, untuk kami cakap menghadapinya ya Bapa. Hikmat Allah Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Roh Kudus meteraikan firman. Roh Kudus mampukan kami menjalani hari-hari kami ke depan yang penuh dengan tantangan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami. Janji Tuhan dalam kitab Ulangan 28 ayat 13, biar boleh nyata dalam hidup kami. Kamu tidak akan turun tetapi naik. Kamu tidak akan menjadi ekor tetapi kepala. Hal itu akan terjadi apabila kita melakukan firman Tuhan dengan setia. Puji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan, saudara semua diberkati oleh firman Tuhan. Biar kita menjadi berharga di mata Tuhan, untuk itu kita mau memiliki hati yang tunduk kepada Allah. Kita akan memberikan persembahan. Bye.
Shalom firman Tuhan, selamat pagi, selamat datang kembali dalam ibadah raya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada hamba-Nya untuk firman yang telah disampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani, Tuhan Yesus memberkati. Menghadapi perayaan Imlek, maka ibadah yang diliburkan adalah ibadah Rabu, Jumat, dan Sabtu, yaitu tanggal 18, 20, dan 21 Februari. Itu adalah ibadah yang diliburkan, dan kita akan kembali hadir dalam ibadah raya di hari Minggu tanggal 22 Februari. Untuk persembahan perpuluhan ada Ibu Ona, dan ucapan syukur ada Ibu Yulia dan NN. Ya, pengumuman tambahannya adalah bagi jemaat yang mengikuti Yayasan Santo Yusuf itu mendapat uang kompensasi yaitu sebesar 350.000 untuk yang sudah mengikuti selama 10 tahun lebih, dan 225.000 yang di bawah 10 tahun. Jadi yayasan ini sudah tutup dan diberikan uang kompensasi bagi jemaat yang sudah mendapatkan ini. Saya berharap jadi yang mengikut Yayasan Santo Yosef, Yayasan Kematian, yayasannya udah bubar. Udah bubar. Nah, lalu bagaimana? Ya itu ya, tanggung jawabnya yaitu yang ikut 10 tahun lebih. Saya itu paling lama 13 tahun ya. Ada udah 13 tahun. Siapa 13 tahun? Ya Ibu Wilan, ya Ibu Nuraini ya, udah. Nah itu ya 10 tahun ke atas mendapat kompensasi 350.000. Wah, kan duit saya udah masuk banyak. Ya udah, bersyukur aja. Anggap aja itu uang kaget. Dapat uang kaget buat beli kue Cina. Yang 10 tahun ke bawah, no pejigo 225.000. Ya udah, bisa buat makan nasi padang. Bersyukur aja lah ya. Tapi mau ngomong apa? Mau demo? Ya udah, ikhlaskan saja. Ya, haleluya. Jadi kakak masih tetap ya. Bagi yang belum membayar, ya sudah saatnya ya membayarkan. Puji Tuhan. Selamat datang pada siapa ini? Ricky dan kasih salam sebelahnya ya Ricky dan satu lagi ini istri ya. Belum masih apa pacaran. Ya begitu, selamat datang ya sudah Ricky dengan siapa? Sari. Nah, selanjutnya nanti ditulis aja ya. Ya, kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, kiranya bisa beribadah di GPB Hermon. Haleluya, dan Tuhan memberkati semua. Puji Tuhan. Ya, baik ya, kita mau akhiri, kita mau berdoa. Bapa, kami datang padamu Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Oh Tuhan Yesus, sungguh Tuhan luar biasa. Engkau menghargai kami. Firman mengatakan Yesaya 43 ayat 4, karena Engkau berharga di mataku dan mulia. Ya benar Tuhan. Ajar kami Tuhan, kami dapat menjaga haleluya kepercayaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu yang sudah datang beribadah pada pagi hari ini. Kami doakan bagi jemaat yang tidak bisa hadir, yang sakit, Ibu Burhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Apapun penyakitnya, Allah menggunakan otoritas Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijamah disembuhkan. Oh Bapa, kami juga mendoakan bangsa negara kami Indonesia. Berikan keamanan, kemakmuran, kedamaian bagi bangsa kami. Pakai Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo dengan wakilnya, Bapak Gibran, dan juga anggota DPR, MPR, aparat penegak hukum, aparat keamanan, TNI, Polri, sipil, alat penegak hukum. Tuhan berikan mereka hati bijaksana, hati takut akan Tuhan,
ya Bapa di surga. Memberkati juga Pondok Bahar. Haleluya. Biar Pondok Bahar penuh kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami mendoakan juga ya Bapa, bagi jemaat Tuhan yang ada dalam pergumulan berat, pergumulan pekerjaan, pergumulan ekonomi. Mari Tuhan, Kau berikan pertolongan-Mu, Kau berikan kekuatan jalan keluar menghadapinya ya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan, puji nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang. Mari Tuhan, Kau menyertai kami, Kau memberkati kami. Mari kita paling berdiri Bapak Ibu. Kekasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah pada saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya. Biarlah kita umat Tuhan yang percaya, kita sambut berkat Allah ini dengan berkata, Amin. Paket.